Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda, apa kabar? Semoga kalian semua di rumah dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu semangat. Oke, gimana nih setelah beberapa pekan kalian belajar di rumah? Ada yang udah kangen belum sama Bunda? Kalau Bunda sih udah kangen banget sama kalian. Tapi gak apa-apa ya, semoga keadaan ini lekas membaik dan kita bisa bertemu lagi di sekolah. Amin. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia. Kemarin kalian kan udah masuk ke materi tentang teks fabel nih. Sebelumnya kalian udah belajar pengertian teks fabel, lalu kalian belajar juga strukturnya, lalu kalian belajar mulai dari kebahasaannya juga, dan kemarin yang terakhir kalian belajar unsur intrinsik dari teks fabel. Nah, sekarang kita akan maju ke materi yang selanjutnya. Masih di teks fabel nih. Kita akan mencoba menceritakan kembali cerita fabel. Nah, misalnya nih di buku kalian ada beberapa contoh teks fabel, cerita fabel. Misalnya cerita buaya dan kancil, atau misalnya kelinci putih dan lain sebagainya. Nah, nanti kalian coba baca cerita itu dan kalian ceritakan kembali melalui lisan. Nah, sebelumnya Bunda akan kasih contoh nih gimana menceritakan kembali cerita fabel tersebut dengan gaya Bunda. Oke, kalau gitu kita langsung aja. Bunda akan menceritakan kembali cerita fabel yang berjudul Semut dan Kepompong. Dikisahkan ada sebuah hutan yang sangat lebat. Di sana tinggallah bermacam-macam hewan, mulai dari semut, gajah, harimau, badak, burung, dan sebagainya. Pada suatu hari, tiba-tiba datanglah badai yang sangat dahsyat. Badai itu membuat panik seluruh hewan penghuni hutan itu. Seketika, semua hewan langsung berlari ketakutan menghindari badai yang datang tersebut. Keesokan harinya, matahari muncul dengan sangat hangatnya, dan kicauan burung terdengar dengan merdunya. Namun, apa yang telah terjadi? Ternyata banyak pohon di hutan tersebut yang tumbang, berserakan sehingga membuat hutan tersebut menjadi hutan yang berantakan. Seekor kepompong tiba-tiba menangis dan bersedih akan apa yang telah terjadi. Betapa sedihnya kita diterjang badai. Tak ada tempat satupun yang aman untuk berlindung. Sang kepompong sedih meratapi keadaannya itu. Tiba-tiba di balik tanah muncullah seekor semut yang dengan sombongnya berkata, "Hai kepompong, lihatlah aku. Aku berlindung dari badai kemarin. Tidak seperti kau yang ada di atas tanah. Lihat tubuhmu, kau hanya menempel di atas pohon yang tumbang dan tidak bisa berlindung dari badai." Hahaha, kata sang semut dengan sombongnya. Si semut semakin sombong dan terus berkata demikian kepada semua hewan yang ada di hutan itu. Sampai pada suatu hari, si semut berjalan di atas lumpur hidup. Ternyata si semut itu tidak mengetahui kalau ia sedang berjalan di atas lumpur hidup yang bisa menelan dan menariknya ke dalam lumpur tersebut. Tiba-tiba ia terjatuh dan terseret ke dalam lumpur tersebut. "Tolong! Tolong! Aku terjebak di lumpur hidup! Tolong!" teriak si semut meminta bantuan kepada hewan lain. Lalu tak lama kemudian terdengar ada suara. "Kayaknya kamu lagi kesulitan ya, semut." Semut menengok ke atas dan mencari sumber suara tadi. Ternyata suara tadi berasal dari seekor kupu-kupu yang sedang terbang di atas lumpur hidup. "Siapa kau?" tanya si semut galau. "Aku adalah kepompong yang waktu itu kau hina," jawab si kupu-kupu. Semut merasa malu sekali
dan meminta bantuan si kupu-kupu untuk menolong dia dari lumpur. Tolong aku, kupu-kupu. Aku minta maaf, waktu itu sangat sombong. Sekali lagi, aku minta maaf. Akhirnya, kupu-kupu pun menolong si semut dan semut pun selamat. Ia pun berjanji kepada kupu-kupu agar tidak lagi menghina semua makhluk ciptaan Allah yang ada di hutan tersebut. Nah, begitulah cerita semut dan kepompong. Nah, gitu Ananda ceritanya. Nah, amanat yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah kita tidak boleh menghina sesama makhluk ciptaan Allah. Bagaimanapun fisiknya, bagaimanapun sifatnya, kita harus tetap menghargai dan menyayangi semua makhluk. Karena bisa jadi yang menurut kita tidak baik, itu bisa jadi baik di mata Allah. Jadi kita tidak boleh menghina siapapun. Oke? Nah, gitu Ananda contohnya. Gimana? Gampang kan? Nah, tugasnya Ananda harus membuat sebuah video yang isinya menceritakan kembali cerita fabel. Tapi tenang, Ananda nggak sendirian. Bunda akan beri kesempatan Ananda untuk bercerita bersama dengan teman kalian. Jadi kalian silahkan membuat satu kelompok yang berisikan 2 orang. Nanti Bunda yang tentukan kelompoknya. Dan silahkan kalian membuat sebuah videonya oleh 2 orang. Jadi satu cerita dibacakan oleh 2 orang. Gitu, videonya nanti bisa kalian satukan 2 video menjadi satu video yang utuh. Ceritanya bebas, kalian boleh cari di mana aja, boleh dari internet, boleh dari buku paket yang kalian punya, atau lebih bagus lagi kalau ceritanya kalian yang buat sendiri. Nah, tadi kan contoh yang Bunda itu tanpa alat peraga. Bunda hanya mengedit gambarnya lewat video. Nah, kalian lebih bagus lagi kalau bisa membawa alat peraga. Misalnya, binatang-binatangan, boneka kayak gini kalau kalian punya. Kalau enggak, kalian bisa ngeprint gambar dan kalian bisa pegang gambarnya. Gitu, pokoknya kalian bikin video sekreatif mungkin. Bunda tunggu ya hasilnya. Oke, semangat Ananda semua. I miss you. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.